Halo semuanya, selamat datang kembali di Football Year karena membicarakan sepak bola adalah hak segala bangsa. Dengan saya Mil dan Daru, Dan Dex Gleniza, siniar ini mengudara setiap Selasa. alhamdulillah kita tayang lagi hari Selasa, tepat waktu. Alhamdulillah. Sebelumnya kita terlambat dan kayaknya kita harus minta maaf lagi deh Dex. Kenapa emang? Ternyata episode sebelumnya selain Oh, terlambat, ternyata kualitas audionya ini ya, tidak seperti biasa. tidak seperti biasa. Lebih kecil suara gua. Iya, maklum lah karena ya lagi-lagi kita belum bisa bertemu secara fisik, jadi rekamannya via online. Terus lo lagi nggak di rumah juga waktu itu ya? Iya, lagi nggak di rumah, lagi di mertua gua. Gara-gara sakit juga Hmm. kan. Tidak ada yang merawat. Jadinya alatnya pakai alat seadanya, jadi bukan alat Hmm. biasanya. Yoi. Bukan alat bukan alat yang mahal itu Dex ya, bukan. Bukan. Padahal tuh bagus ya pembahasannya ya. Salah satu Iya, yang baik buat gua. salah satu episode favorit sih, episode sebelumnya itu. Kalau kalian yang belum dengerin, coba dengerin deh. Misalnya, salah satu favorit kita berdua. Jadi kalau kalau misalkan di speaker atau di apa kurang oke, bisa pakai headset sih kayaknya ya. Iya, Dex. harusnya sih. Tapi kalau Dari kalau speaker kalau speaker kalian bagus harusnya nggak masalah sih. harusnya gitu. Maksudnya gue cobain di apa yang emang speaker oke, terus di HP yang kualitas audionya oke, nggak masalah sih. Cuman katanya di beberapa device tuh yang suara lo jadi nggak kedengeran gitu katanya. Hmm. Ya udahlah, kita move on ke episode sekarang. Tiga Sekarang puluh pas apa tujuh. tadi? Itu sesuai dengan yang di cover bahas Johan Cruyff kayaknya ya, bukan ya? Bukan, gue nggak terlalu ini sih, nggak terlalu ngefans sama dia. Bahas itu dia kan sedang menghisap rokok tuh. Jadi kita bahas rokok. Kenapa kita bahas rokok, Mil? Karena sebenarnya ada dua alasan lah. Kenapa itu? Pertama, pertama ini tuh salah satu topik yang emang masuk list kita berdua untuk dibahas gitu. Udah lama lah kita ingin ngomongin soal ini, Hmm. termasuk dalam keresahan kita berdua. Nah, Apalagi cuman di kita sepak bola Indonesia ya. iya, dan kita cuma nyari momennya tuh. Hmm. Kapan ya bisa nyari-nyari tanggal, ternyata itu diperingatin 31 Mei, Hari Anti Tembakau Sedunia. Hmm. World No Tobacco Day, itu 31 Mei. Itu yang gagas si WHO. Akhirnya Nah, negara Maroko. bukan dong. Maroko dan Nah, Maroko, halo. nah. Digagas gue ya, guys. Siapa ya? Nah, eh, ini memang tayangnya sih harusnya Selasa 2 Juni ya harusnya ya. Cuman ini direkam waktu masih 31 Mei. Udah tanggal 1 berarti ya, udah tanggal 1 ini. Udah Nah, udah lewat tengah malam sih. Tapi maksudnya masih inilah, masih dalam tahap-tahap apa namanya? Hari anti tembakau lah. itu Dan di artwork ada merek rokok itu kita disponsorin tuh, Mel. Bagaimana sih? enggak sih, pengennya sih disponsorin sih, cuma ini sesuai ini aja, sesuai apa? Ada pesan khusus yang tersembunyi yang ini kita sampaikan. Kan konsep artwork kita kan selalu gitu kan, Dex. Hmm. Jadi ada detail-detail kecil yang orang anggapnya ini apa sih? Kok ini nggak nyambung? Ini apa? Itu bukan nggak nyambung atau apa? Itu ada pesannya sendiri. Dan pesannya apa kita nggak mau ngejelasin dia kan. Kita berdua biarin orang-orang yang menerka sendiri. Iya. Dan yang tahu hanya gua, lu sama sang Desainer. kreator kita, Hmm. desainer Maida Ersa. Cuman tiga doang yang tahu kenapa gitu. Tapi yang Hmm. jelas lagi-lagi tadi disclaimer ya, kalau kita ini nggak ada disponsorin apapun. Sip, sip. Berharapnya sih disponsorin berharapnya ya. Hmm. Jadi kalau ada eh, perusahaan rokok atau yang eh, apa namanya lembaga anti rokok boleh lah, dua-duanya masuk lah, boleh lah. Kayaknya kita mesti ngerilis dulu deh topik Apa dalam next? 1 bulan depan gitu. Jadi orang-orang yang sponsorin juga, mungkin gue bisa masuk ke sini nih. Gitu. Apa Ah, gimana menurut lo? bagus sih Tapi next, jadi bagus, next. tapi apa? Bisa sih dia bagus. Jadi kita kita ini ya, kita post di satu poster gitu mungkin ya. Hmm, Boleh bisa sih, boleh. bisa. Hmm, boleh lah nanti. Tapi meskipun nggak ada sponsor nih, ada pesan layanan masyarakat nih, Mil. Apa tuh? Ini
Bunyinya begini. Penyakit kardiovaskular membunuh lebih banyak orang ketimbang penyebab-penyebab kematian lain di seluruh dunia. Tembakau dan eksposur terhadap asap rokok berkontribusi terhadap sekitar 17% kematian akibat penyakit jantung. Penggunaan tembakau adalah penyebab terbanyak kedua penyakit kardiovaskular setelah tekanan darah tinggi. Itu Mil. Gitu. Kardiovaskular tuh paling gampangnya Jantung. adalah penyakit jantung. Hmm. Jantung. Eh, tapi kita emang sepakat sih, maksudnya kayaknya ini banyak orang yang sepakat, bahkan perokok pun sepakat bahwa merokok itu tidak sehat gitu. Hmm. Ya nggak sih? Jadi Yoi. emang ya udahlah gitu. Ngerokok nggak sehat, ya udah titik gitu. Nah, tapi cuman ada tapinya tuh, Dex. Apa tuh, Dex? Tapinya, Dex. Hmm. Pertama di olahraga tuh. Tapi catatan justru membuktikan kalau rokok itu berkontribusi banyak terhadap olahraga. Ini kita ngomongin sejarah nih berarti ya, langsung ya. Boleh. Jadi ya, kalau zaman dulu itu tahun 1872 itu pemandangan umum banget tuh rokok tuh. Misalkan dari foto aja misalkan. Waktu Inggris mau tanding lawan Skotlandia di Glasgow itu pemain itu pada pemanasan sambil merokok tuh. Terus juga bahkan ketika main juga merokok Mil. Bukan cuma pemanasan, pemanasan doang. Ini ada laporan koran dari West Ham dulu namanya Thames Iron Works kan. Tahun 1890 kutipannya gini bunyinya. Bagus bagi kiper menjaga gawang sambil merokok. Hakim garis juga sambil merokok. Itu bisa meningkatkan konsentrasi katanya. Saat ini meningkatkan konsentrasi itu bukan ngerokok sih. Kalau saat ini ya, kalau dulu mungkin merokok. Kalau sekarang tuh ngunyah permen karet tuh. Karena katanya gerakan mengunyah bisa menstimulasi otak lebih cepat. Kalau dulu merokok, kalau sekarang ngunyah permen karet. Kayak Oliver banyak Kahn salah satu kiper yang punya permen karet ya kalau nggak salah ya. ya, makanya cocoknya buat kiper sama buat pelatih biasanya yang ngunyah permen karet tuh. Karena biar pikirnya cepat katanya. Nah, terus kembali lagi ke rokok. Jadi sebelum 1950 nih, 1950 tuh kayak ada batasnya gitu. Nah, sebelum itu hampir semua pemain dan fans merokok di Inggris dan Eropa. Ya, umum banget lah lihat lihat di tribun tuh banyak yang ngerokok sampai-sampai dikomentarin katanya seperti kereta uap katanya banyak asapnya di tribun tuh, tribun stadion. Toko rokok juga umum menampilkan update skor. Jadi zaman dulu belum ada internet kan. Nah, update skor biasanya dipasangnya di toko-toko rokok tuh. Hampir di setiap kota juga dulu pasti punya pabrik rokok di seantero Eropa pada tahun 1900-an. Ini ada datanya, itu penjualan rokok per tahun waktu itu 4,4 miliar batang rokok. Jadi kan kalau ada rokok kan ada bungkus rokok kan Mil. Ukurannya pas tuh buat naruh kartu katanya. Makanya dulu tahun 1890-an populer football cigarette cards. Jadi kartu bola yang kalau kita beli rokok tuh ada kartu bolanya gitu lah. Jadi buat dikoleksi pas buat anak-anak kecil tuh mau kartunya biasanya. Terus orang tuanya juga mau rokoknya. Jadi antrian-antrian di toko rokok tuh selalu penuh. Nah bahkan dulu itu anak-anak masih boleh tuh ngebeli rokok. Itu legal sampai tahun 1908 gitu Mil Tapi sejarahnya. cuman dulu rokok kan awal-awalnya emang dia modelnya bukan kayak yang sekarang kan, bukan yang batangan gitu kan. Mereka masih kayak Hmm. pipa. Kalau Apa? yang belum pernah kayak pipa gitu. Oh, Jadi pipa kalau yang belum, football, bukan dong, pipa World Cup. pipa World Cup. Itu kayak yang dipakai itu Popeye the Sailor Man. Itu Oh yang iya. Tapi itu masukin bayam bukannya ke pipanya aneh banget sih itu. bukan itu, di Itu daun yang itu daun lain, Dex lu nggak tahu. itu kiasan ya. Sebenarnya bukan bayam katanya itu ganja atau apa gitu gue lupa deh. Iya, makanya dia halu terus bisa jadi kuat Nah, gitu. hmm. Yang gue tahu juga. Konspirasinya kan gitu. Hmm. Ya, cuman sejak sejak apa berubah jadi dari pipa jadi batangan tuh kan jadinya semakin mudah di packing, semakin mudah terjangkau segala macam tuh udah langsung industri rokok tuh langsung melejit lah ibaratnya gitu Hmm. dari konsep tadi itu pabrik-pabrik makin makin banyak sebagainya gitu, dan udah bukan berubah jadi apa namanya eksklusif lagi gitu kayak semua orang bisa pakai gitu. Bahkan kalau yang di Itali dulu tuh dari sekarang sih mungkin kayaknya di masih rokok tuh Sampai masih sekarang pakai, ya. iya masih bagian identitas gitu kayak Hmm. lo kalau lihat orang-orang rokok tuh apalagi kayak pelatih-pelatih kayak Marcelo Lippi, Ancelotti, terus yang sekarang yang masih kemarin waktu masih di Chelsea tuh Sarri Hmm. kan rokok kesannya seolah-olah tuh kayak
pelatih pemikir lah ibaratnya gitu. Jadi, wah ini football thinker banget lah ibaratnya gitu. Sarri tuh rokok ya? Ya, dia kecanduan rokok, canduan rokok. Dia Gue masih seorang rokok. kira Sarri roti. Anjir. Sari roti, sari rokok. Nah, cuman kalau yang di mafia-mafia itu kan naiklah jadi cerutu sebagainya gitulah. Cuma itu sekilas doang sih Dari model-model apa balik. namanya soal rokok. Terus Nah, apa lagi sebenarnya soal sejarahnya? sebenarnya kalau penelitiannya tuh udah banyak sih dulu pengaruh rokok ke kanker paru-paru gitu. Cuman nggak cukup banyak nih buktinya. Jadinya pesepak bola tetap ngerokok aja terus tahun 1912-an lah gitu. Nah, orang pertama yang menolak rokok itu namanya Herbert Chapman. Pasti kalian tahu nih kalau pendukung Arsenal. Sebenarnya dia bukan bukan identik sama Arsenal doang sih, Inggris juga karena dia salah satu pelatih revolusioner. Nah, dia itu nggak mau nerima pemain yang merokok. Jadi dulu juga ada manajer Wolves namanya Frank Buckley, dia bilang dia juga menolak rokok. Dia bahkan nyuruh para supporter buat laporin ke dia kalau ada pemain-pemain yang kedapatan merokok. Nah, makanya waktu itu ada dua pemain bagus nih namanya Dixie Dean sama Stanley Matthews. Itu nggak pindah ke dua klub ini, Wolves sama Arsenal, padahal lagi bagus-bagusnya mereka tuh. Tapi Stanley Matthews sendiri itu bukan merokok ya. Dia cuman apa ya dibayar buat mempromosikan rokok terus lah dan dia Bintang senang-senang iklan. aja dia. Hmm. Nah, ini ada yang momen yang mengubah sepak bola dan rokok nih untuk pemain nih. Itu Newcastle waktu itu tahun ya sekitar 1900-an pernah ngasih rokok sebagai bonus dari gaji dan performa pemain-pemain. Padahal pemain mereka tuh nggak banyak yang merokok. Nah, ada satu pemain namanya Jack Milburn suka dapat rokok dari teman-temannya yang nggak ngerokok itu. Karena bagian dari bonus lah gitu. Newcastle waktu itu jadi juara sih Piala FA tahun 51 sampai tahun 55 tuh banyak banget juara Piala FA-nya. Cuman abis itu dia meninggal karena kanker paru-paru. Sebelum meninggal dia bilang, sempat kayak curhat gitu. Kayaknya ngerokok ngaruh ke speed sama kecepatan gue deh katanya gitu. Ternyata dia beneran meninggal karena kanker paru-paru. Nah itu yang mengubah segalanya untuk pemain. Akhirnya tahun 1950 Departemen Kesehatan Inggris ngonfirmasi tuh merokok bisa membunuh orang katanya. Sejak itu orang-orang Inggris jadi malas merokok. Kalau datanya itu turun 1950 80%, lebih dari 80% rokok, 75 turun jadi 60%, 2000 turun jadi 30%, 2015 sampai sekarang tuh turun di bawah 20% doang orang Inggris yang merokok. Terus juga kalau ini juga ada kampanye anti rokok juga udah banyak tuh. Sejak itu tahun 84 misalkan pernah ada di jersey WBA juga, itu juga pengaruh banget. Yang jadi jersey lo pasti pernah lihat entah di suatu tempat lah. Yang jersey itu gambarnya sponsornya rokok dicoret kayak no smoking gitu. Nah Iya, itu yeah. WBA tuh. Itu salah satu yang revolusioner di sponsor klub tuh. Nah sayangnya meskipun pemain dan klub udah melarang itu, tapi masih banyak ditemukan di tribun stadion. Nah ini juga ada momen yang mengubah itu, yaitu tahun 85, 11 Mei tepatnya. Itu ada kebakaran di Stadion Bradford City, Valley Parade, yang menewaskan 56 orang. Setelah diusut, itu kebakaran gara-gara orang habis buang puntung rokok. Habis itu rokok dilarang lah buat penonton di semua stadion. Plus stadion-stadion juga yang tadinya tribunnya dari kayu, dibilang udah dari beton aja habis itu. Jadi rokok ternyata bisa merevolusi sepak bola Inggris. Jadi lebih baik. Itu Mil. Cuman kan soal rokok ini kan sebenarnya bisa dibilang ini kan bukan barang terlarang kan, bukan sesuatu yang lo kalau lo merokok terus lo melanggar hukum kan. Hmm. Uh, ada aturan yang membatasinya gitu. Kayak usia harus 18 tahun. 18 atau 21 ya lupa. Itulah orang harus dewasa lah ibaratnya harus dewasa untuk merokok. Anak-anak nggak boleh Hmm. merokok. Berarti kan sebenarnya merokok dan tidak merokok adalah hak semua orang gitu termasuk si pemain kan sebenarnya gitu. Hmm. Makanya ya kita tahu ada banyak pemain-pemain yang kena paparazi lagi ngerokok Banyak ya. gitu-gitu. Iya ya karena ya sebenarnya hak mereka juga buat buat apa nih merokok atau nggak merokok sih. Cuman ini kayaknya aturan-aturan kayak Wenger tadi sebagainya tuh masih masih ada tuh model-modelnya. Yang dulu yang sempat kita lihat tuh Jack Wilshere. Itu Jack fotonya Wilshere ya. ingat banget sih fotonya Wilshere tuh dari atas gitu syutingannya. Dia kedapatan lagi kayak di sebuah pesta gitu deh. Dia kedapatan Itu waktu itu apa? habis menang lawan Napoli kalau nggak salah ya, di Liga Champions. Iya ya. Terus dia sempat klarifikasi nggak sih deh? Kayak kalau nggak salah sempat klarifikasi ya.
Iya, di Twitter dia waktu itu masang foto Zidane lagi merokok, jadi berkilah gitu. Nah, Zidane juga ngerokok katanya. Terus juga tadi juga kan gue bilang Dixie Dean kan itu Hmm. juga pemain yang bagus cuman ngerokok. Itu dia masuk iklan tuh, iklan Wix namanya. Terus juga Arsene Wenger juga kan Mile yang ya Iya. ini lagi-lagi ke Arsenal lagi nih. Setelah tadi Herbert Chapman sekarang Wenger. Wenger lo gimana Mil? Lo tahu ceritanya Mil? Yang mana? Yang ini Sesni bukan? Ya, Chesney ya. Iya, yang maksudnya yang Sesni itu kan Wenger sebenarnya kan perokok. Dulu perokok, terus kemudian dia Dulunya. stop merokok. Karena waktu yang apa terkenalnya itu eh si dia lagi ngerokok di Benz itu waktu masih di Monaco ya dulu Monaco. kalau salah. Oh, Waktu di benar. Monaco. Nah itu masih masih di sana tuh dia. Nah tapi dia akhirnya berhenti tuh, tobat rokok. Udah sadar ya. Eh, dia ngelarang pemain-pemain Arsenal nggak boleh ngerokok gitu. Nah yang ketahuan ngerokok salah satunya tuh Sesni, Hmm. dihukum tuh sama Wenger tuh. Akhirnya ngaruh ke kayaknya ada intrik antara keduanya. Akhirnya Hmm. si Sesni nggak dimainin tuh, lebih sering di bangku cadangan. Terus akhirnya ya udah jarang main. Si Sesni sih sempat bilang di sebuah wawancara dia bilang emang sikap Wenger berubah sejak itu gitu. Udah nggak lagi Hmm. sama sejak dia ketahuan merokok gitu. Itu sih. Ya sikapnya berubah ternyata ya. Dia Siapa dia lagi yang ternyata kenal? ini kalau waktu pas Piala Dunia 66 tuh waktu Inggris juara itu Bobby Charlton, Jack Charlton sama Jimmy Greaves tuh ngerokok. Bahkan waktu pas turun minum mereka ngerokok. Cuman kaptennya Inggris waktu itu Bobby Moore itu anti rokok. Dia bilang cara terbaik berhenti merokok adalah jangan mulai merokok gitu. Terus juga kalau pemain yang profil gede sih Michel Platini merokok itu sejak jadi pemain. Di jeda latihan bahkan kita turun minum juga ngerokok. Socrates tuh ngerokoknya katanya 40 batang per hari dan yang paling jadi contoh sih yang kita jadiin cover nih Johan Cruyff. Dia merokok 20 batang per hari ketika jadi pemain dan manajer. Dia sebenarnya sempat operasi bypass sih tahun 91 Operasi jantung ya? gara-gara ya. Habis itu dia berhenti merokok memang habis operasi itu dan mulai menghisap lollipop. Jadi dia transfer lah dari rokok ke lollipop. Dan ada kutipan yang bagus katanya, gue punya dua candu dalam hidup, sepak bola dan merokok. Sepak bola memberi gue segalanya, tapi merokok merenggut itu semua. Itu kata Johan Cruyff. Akhirnya pada 97 dia pensiun dari pelatih karena benar-benar udah nggak kuat. Terus di Oktober 2015 dia divonis kena kanker paru-paru. Dia meninggal gara-gara itu pada 24 Maret 2016. Jadi katanya kanker paru-parunya udah sampai otak waktu itu. Itu Johan Cruyff ya yang jadi contoh sekaligus jadi cover artwork kita. Cuman kalau pemain lain tuh ada Ginola, ada Fabian Barthez juga ngerokok. Tadi juga Maurizio Sarri juga lo udah sebut juga merokok. Bahkan dia sempat nggak kuat ngerokok, akhirnya dia ngunyah filter rokok Itu di waktu di pinggir lapangan. basement. Heeh. Emang enak ya filter rokok dikunyah. Mungkin dia Terus juga ininya kalau di tar oh, sama nikotinnya itu dia. oh dia ngincar itunya ya, itu Iya soalnya kayak. bikin enak ya. Terus juga ada Menotti juga sama yang gua suka sih Berbatov sih. Soalnya dia bilang si Berbatov tuh bilang gue pura-pura ngerokok biar kelihatan keren katanya. Gue sih nggak percaya ya. Ya emang rokok aja gitu. Terus yang apa model-model yang kayak gitu kan sebenarnya semua orang sih sebenarnya sadar ya kalau apa mereka tuh merokok tuh berbahaya gitu atau ya Hmm. minimal beresiko lah gitu apa model-model kayak gitu tuh. Dan upaya-upaya yang sering jadi kampanye adalah kampanye berhenti merokok gitu kan. Iya, Yang model selalu jadi ini sih semacam campaign tahunan menjelang 31 Mei. Ya nggak sih, Dex? itu tuh sebenarnya kalau di Inggris lagi-lagi karena gua banyak baca media Inggris nih. Sebenarnya sejak banyak penelitian yang nunjukin kalau rokok itu buruk, orang-orang Inggris tuh udah sadar langsung sadar akan bahaya rokok. Dulu di Inggris tuh ada datanya 100.000 orang meninggal per tahun akibat merokok. Soalnya rokok itu mempengaruhi performa atletik dari atlet-atlet. Seperti misalkan mempersempit saluran pernapasan, meningkatkan detak jantung, dan mengurangi jumlah oksigen di darah. Rokok juga bisa menyebabkan kemandulan. Jadi kalau penyerang nih bisa nggak golin nih katanya. Nggak bisa Nah gol. itu semua dikhawatirkan lah sama atlet. Makanya mereka juga berhenti ngerokok. Makanya di Inggris atau di Eropa soal berhenti ngerokok ini soal perubahan attitude juga sih dan persepsi publik.
Jadi ketika publik tahu rokok itu bahaya, rokok langsung nggak bisa diterima secara sosial. Hmm. Bahkan pesepak bola kan role model kan, makanya mereka diberi tanggung jawab untuk memberi contoh yang baik juga. Kalau dia merokok, ya gimana? Ntar generasi-generasi berikutnya juga merokok juga dong. Iya. Ya karena tadi udah kan sepak bola udah jadi ini tadi kan bukan sekedar ya cuma atlet doang, tapi udah kayak semacam duta gitu. Hmm. Nah, kalau di sponsor sendiri sebenarnya kan eh, sempat ada kalau dulu di olahraga yang nggak cuma sepak bola gitu, olahraga kayak di F1 apa segala macam, sponsor rokok tuh familiar banget lah gitu, kayak kita tahu Marlboro-nya Ferrari, Hmm. terus kalau di MotoGP tuh Camel-nya Valentino Rossi, benar-benar kayak gitu. Terus kalau dulu di Dortmund sempat juga tuh, tapi udah lama banget kayaknya ya. Yang Nah, Dortmund sponsor pertama mereka rokok loh. iya Samson ya, apa sih? Samson, Samson. iya benar. Hmm. Dan itu udah apa? Udah sering banget lah gitu. Tapi sejak sejak 2005 Uni Eropa kan itu tuh eh, stop apa nggak boleh ada sponsor rokok di olahraga apa di olahraga gitu. Nah, Habis itu udah pada berhenti ya. tapi sempat ini Dex tahun 2005 itu eh, cuman di Eropa doang nggak boleh, kayak misalkan Marlboro Oh kan iya bukan iya. ya. Jadi waktu dia apa misalkan MotoGP atau F1 ketika main di F1 ya, gue yang tahu F1 di Qatar, main di Qatar, kalau Qatar belum ya dulu. Pokoknya di luar Eropa lah, di luar Eropa Hmm. sponsornya ada tuh Ada Marlboro. Nah, begitu di Eropa disamarin dia bentuknya kayak logo Marlboro tapi bukan logo Marlboro gitu, kayak cuman eh, eh. kotak doang gitu, tapi orang udah nggak kalau oh itu sih nutupin logo Marlboro gitu. Masih inget Itu gitu. juga jadi ini jadi perang kreativitas tuh. Gue inget rokok West tau nggak lo? Aha. Itu kan McLaren kan. Waktu itu akhirnya mereka nggak sponsorin West, cuman logonya West gitu. Cuman tulisannya tuh David atau Mika. Maksudnya Mika Hakkinen nama David Coulthard kan, si pebalapnya. Juga British American Tobacco yang jadi sponsornya bar tuh, itu bukan Lucky Strike, tapi look alike. Nggak, Kayak mencoba-coba berkreatif lah dalam mengiklankan rokok yang bukan rokok gitu. Ada juga yang dikosongin sih, ya kayak Ferrari gitu, Marlboro-nya cuman ada yang segitiganya itu, cuman nggak ada tulisan Marlboro-nya. nah cuman Jadi, kalau ya udah tadi ada lagi-lagi rokok tidak sehat, oke. Sementara olahraga tuh adalah sehat gitu. hmm, Tapi kalau di profesional Lex, menurut lo tuh masih relevan nggak sih gitu? Penjelasannya gini, olahraga profesional itu menurut gue ya, itu tuh hmm, udah bukan soal sehat dan tidak sehat lagi gitu. Dia cuma di simbol olahraga doang gitu. Karena dalam prakteknya itu, kayak tadi misalnya pembalap F1, sepak bola gitu, kan digenjotnya tuh digenjot di luar tidak sehat sebenarnya kan, tanda kutip gitu. Dalam satu gara-gara terlalu banyak olahraga. dalam satu balapan dia bisa turun bobot berkilo-kilo karena eh, Hmm. apa eh, air di tubuhnya berkurang drastis gitu sebagainya, dan itu kan Hmm. sebenarnya tidak sehat. Dan kalau di profesional masih relevan nggak sih menurut lo gitu? Ya sebenarnya pada intinya apapun yang berlebihan tuh bisa jadi negatif sih, Hmm, termasuk latihan yang berlebihan juga kan. hmm, Kan kalau sepak bola atau atlet kan latihannya berlebihan kan, karena ngejarnya tuh bukan sehat, ngejarnya tuh prestasi atau uang. Andaikan kalau lo lihat ke klub-klub kebugaran gitu atau bahkan lo sendiri, lo olahraga buat sehat kan, ya ya. bukan buat ngejar prestasi kan atau uang. Nah, kalau atlet karena latihannya berlebihan, ya itu juga jadi efektif, jadi efek negatif juga ke mereka gitu. Bahkan kita pun penonton juga bisa bisa punya efek negatif kalau banyakkan nonton bola gitu atau nonton olahraga, jadi candu lah gitu istilahnya. Kalau dari gue sih gitu, gitu sih Mil, soal soal olahraga itu sendiri negatif tanpa rokok pun. Jadi emang ya kalau emang berlebihan ya di mana-mana nggak oke ya gitu. Nah cuman ada lagi, kalau Jadi, yang dimasalahin orang-orang lagi kan rokok nggak boleh karena alasan kesehatan. Padahal hmm, soal kesehatan ini kan ada banyak yang bertentangan gitu. Kayak eh, lo lagi nonton Super Bowl gitu, tiba-tiba ada hmm. iklan junk food, minuman bersoda, sebagainya gitu. Itu kan sebenarnya nggak sehat juga gitu. Kenapa ada apa namanya? Ada protes orang-orang tuh Kerokok, rokok dilarang, tapi minuman-minuman yang tidak sehat tadi tuh
kenapa masih dibolehin gitu, emang bedanya apa gitu, kenapa gue nggak boleh, kenapa mereka boleh gitu. Ini ada data menarik sih. Hmm. Katanya sejak 2015 itu diet tak sehat itu lebih banyak membunuh orang daripada merokok. Di atas sehat Jadi tuh maksudnya makan makanan yang tidak sehat kan. karena sembarangan. Hmm. Nah, sayangnya ini dari penelitian ini gue lupa dari mana ya. Rokok punya sifat sabotage namanya itu. Semua perokok tahu ngerokok itu bahaya. Sementara kalau makan atau minum kan seharusnya baik buat tubuh ya. Hmm. Jadi orang tuh tahu nih gue makan dan minum tuh baik buat tubuh gue. Sementara orang yang rokok udah tahu, iya gue tahu rokok tuh buruk gitu. Nah, merokok itu pilihan katanya. Jadi makanya ada perokok ada non perokok kan. Sedangkan kalau makan atau minum tuh bukan pilihan. Itu kebutuhan primer, kebutuhan pokok gitu. Gak ada orang yang makan, ah enggak gue mah nggak pernah makan, nggak ada. Tapi kalau rokok ada, gue nggak ngerokok gitu. Terus juga nggak ada standar nutrisi atau saintifik yang memisahkan junk food dengan healthy food. Ternyata nggak ada. Terus juga sulit meregulasi makanan atau minuman gak sehat. Misalkan gimana kalau mau regulasi ngelarang gula gitu, garam nggak boleh, lemak nggak boleh, kan nggak bisa gitu. Kalau rokok kan mudah dalam tanda kutip, ya udah rokok nggak boleh, tembakau nggak boleh gitu. Nah, gue menyediakan solusi yang mungkin ya solusinya itu ada pajak untuk makanan tertentu, itu bisa nggak ya? Misalnya kita jadi menemukan kalau lihat wortel tuh harganya murah banget, tapi kalau kita mau beli sirup jadi mahal banget gitu. Duit pajaknya bisa buat membiayai fasilitas kesehatan. Kalau menurut gue sih gitu, Mil. Kalau menurut lo gimana? Uh, Kalau model kayak gitu sebenarnya mirip-mirip sih, kayak apa, dari yang sama-sama, kalau bilang tadi kayak sulit apa segala macam, tapi kayaknya kalau makanan dan minuman itu emang kebutuhan juga, tapi selalu ada pilihan sih Dex, menurut gue Dex. Jadi Hmm. antara lo mau makan atau minum sehat atau enggak gitu, itu tuh bukan bukan sesuatu kewajiban tuh. Dan masalah terjangkau dan tidak terjangkau itu, makanan yang tidak sehat tadi, misalkan minuman bersoda terus junk food, itu kan bukan produk murah dan mahal. Ibaratnya Murah. lo terpaksa makan junk food karena lo nggak punya uang gitu kan, nggak gitu. Justru di Enggak. beberapa hal tuh junk food justru jadi salah satu yang justru makanan yang apa, mahal gitu kalau di Indonesia ya. Hmm. Apa, ada opsi untuk itulah gitu. Jadi sebenarnya mirip-mirip sama rokok juga, lo mau merokok atau nggak merokok, lo makan sehat atau makan nggak sehat. Jadi kalau yang isunya yang dipakai adalah kayaknya isu kesehatan yang itu, masih agak debatable tuh Dex, modelnya Dex. Nah, tapi gini, Mil. Kita kan perspektif kita dari Indonesia ya. Hmm. Kalau di luar negeri tuh mungkin harga rokok sama dengan harga junk food. Karena rokok mahal di luar kan. Nggak semurah di sini. Ya mungkin sama-sama akan jadi pilihan juga. Sementara kalau orang-orang perokok sekarang mereka sadar rokok makin lama makin mahal tapi masih bisa lah kita nyediain duit buat merokok kayak gitu. Kalau menurut gue sih gitu sih. Ya, dan sebenarnya rokok mahal itu juga ada karena sebenarnya dimahalkan kan, bukan karena dia kebutuhannya. Iya, Eh, Nah, kalau di tadi kan lo bilang apa, luar negeri. Nah, kalau di Indonesia luar negeri. kayak, Nah, gimana tuh? tadi kan dari 2005 Uni Eropa ngelarang lah gitu. Nah, di Hmm. Indonesia tuh sebenarnya dari dulu tuh kuat banget nih soal antara hubungan rokok dan juga olahraga gitu. Terutama sepak bola juga gitu. Kayak dulu Liga 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 Indonesia pertama sponsornya, lo inget ya? Itu yang ada di Johan artwork kita itu. Iya, Dunhill. Dunhill. Terus Bukit Dan. Dari Inggris ya Dunhill ternyata ya. Dunhill, lupa gue. Iya, ya, Inggris ya. Nah, nah. Terus habis itu, 2 musim setelahnya ada Kansas, Liga Kansas. Hmm. Tapi kayaknya ini bubar ya, kayak Chris Monitor ya. Oh, gara-gara Krismon ya. Krismon musim kedua bubar dia. Belum sempat Hmm. liganya dihentikan. Habis itu Bang ya, Mandiri ya. Mandiri. Mandiri habis itu ada Liga Jarum tuh. Hmm. Liga Jarum. Liga Jarum tuh agak lama tuh dia, dari 2005 sampai 2011. Terus kayak acara-acara musik apa itu udah khas banget lah gitu. Hmm. Acara musik yang gede-gede, festival segala macam, sponsornya rokok gitu. Dan model kayak gini tuh anehnya itu justru pembinaan olahraga itu banyak dari kontribusi dari rokok. Hmm. Zaman dulu tuh Kenapa itu? Bismillah, lu tahu rokok Bismillah gak sih? Ya, ya Wismilak Pernah ya. denger gak? Pernah pernah dengar ya. Nah, Gua kira tuh Wismilak tuh plesetannya Wismilak gitu emang iya maksudnya. sih kayaknya. Emang iya kayaknya Kayaknya ya. emang iya. Itu ada turnamen tenis tuh Bismillah internasional. Hmm. Dan ini salah satu momen tenis Indonesia gede itu juga salah satunya ada Bismillah ini, karena kan dia bikin turnamen internasional bergengsi tuh.
Habis itu Hmm. diselenggarain di Indonesia. Nah, karena yang nyelenggarain Wismilak dan orang Indonesia dan diselenggarain Indonesia, pemain kita dapat status wildcard tuh. Wildcard tuh semacam apa ya? Kayak lo boleh main tanpa kualifikasi lah Baik. gitu. Ini kalau kalau yang populer kayaknya orang-orang ini deh wildcardnya apa namanya FWA. FPL sama di balap tuh. Kayak misalkan Hmm. GP Di bawah, Malaysia, ya, benar. tiba-tiba ada pembalap Malaysia balapan gitu, itu karena dia dapat wildcard. Hmm. Tuh. Terus Gudang Garam juga pernah tuh. Dulu kan gue dari Kediri ya, jadi Hmm. ada cerita ini tuh salah satu cerita yang selalu diputar-putar tuh. Kalau dulu tenis meja tuh pusatnya di Kediri ini gitu, karena ada dulu namanya itu perkumpulan tenis meja PTM Surya Hmm. di Gudang Garam tuh PTM Surya namanya itu. Kalau di sekarang itu modelnya PB Jarum, Dex. Jadi kayak seolah-olah PB Jarumnya tenis meja lah gitu. Jadi Hmm. mereka ada punya apa namanya pusat pelatihannya, terus datangin pemain, terus kasih pembinaan apa segala macam gitu. Begitu pas ini ada PTM ini, prestasinya kenceng tuh Dex. Kayak Tenis meja. si games tuh udah inilah merem lah gitu, dapat emas gitu ya. Berat apa saking jagonya gitu. Begitu berhenti tahun berapa gue lupa berhenti terus kayaknya tenis meja kayak seolah-olah merestart lagi gitu prestasinya harus harus Hmm. berjuang lagi. Terus tadi sempat gue bilang kan PB Jarum Hmm. Jarum. sempat ini tuh sempat polemik tuh Dex. Itu bulu tangkis Bulu ya. tangkis, PB Jarum tuh bulu tangkis. Indonesia itu bulu tangkis tuh. Iya, Itu yang bikin Indonesia masih relevan di dunia tuh salah satunya bulu tangkis tuh. Ini ada pengaruh dari perusahaan rokok berarti ya? ada. Gimana tuh ceritanya? Ya, gitu. Misalnya ini kayaknya salah satu cerita yang paling gak usah diceritain deh. Ya kita tahu PB Jarum lah, gitu. Hmm. Dan dengan pemain-pemain apa, pemain-pemain andalannya. Dan kalau atau apa di Kudusnya sana itu kan mereka punya pusat badminton, salah satu pusat badminton Nah, terbaik dunia lah gitu. Ada di PB hmm. Jarum gitu. Terus kayak Kalau di bola ada nggak? di bola tadi ada liga liga Jarum. Tapi kayaknya Jarum ini salah satu yang paling getol ya emang di. Tadi Hmm. kan di bulu tangkis juga di kayak Garuda Select tuh yang sekarang Hmm? itu kan dari awalnya Super Soccer tuh. Super Soccer tuh dari Jarum ya, Jarum Super Iya, ya, soalnya. eh, Hmm. terus habis itu sekarang pakai Mola kan Garuda Select dulu di Super Soccer sekarang Mola. Terus Elite Pro Academy yang apa usia junior Hmm. namanya kan Super Soccer Elite Pro Super Soccer TV atau Super Soccer TV Elite Pro gitu nggak salah. Oh itu Ya, Jarum juga jadi berarti ya. di pembinaan sepak bola ya dia ada dua tuh Dex ibaratnya. Eh, model-model Garuda Select, model yang pemain di sekolahin tanda kutip keluar negeri dan satu tim, Hmm. mereka support. Tapi mereka nggak lupain juga yang bagian kompetisinya, kompetisi junior. Hmm. Tapi dua-duanya ini emang nyambung sih, Dex. Jadi kayak Garuda Select tuh hasil dari Elite Pro Academy juga sebenarnya. Jadi Elite Pro Academy yang Oh gitu. terpilih masuknya ke Garuda Select. Itu lagi-lagi dapatnya dari apa namanya eh, produk rokok lah gitu, Rokok. olahraga gitu. Kalau 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 Liga Putri gimana? Sama juga? Liga Putri, gue nggak terlalu nggak sih Liga Putri. Cuman yang nyarin sih Mola TV ya, yang nyarin Mola Ya udah anggap aja ada kontribusinya ada lah berarti dari rokok. ada lah ada kartu gitu. Itu ya memang kontradiksi sih. Maksudnya rokok tidak menyehatkan, olahraga menyehatkan. Tapi olahraga disponsori secara tidak langsung oleh rokok. Gitu kan? Maksud lo gitu kan Iya dari tadi ya, kan? ya makanya kalau kalau ngomongin yang bagian prestasinya ya bukan kesehatannya gitu ngomongin prestasi ya, Hmm. ya emang berpengaruh besar gitu si rokok-rokok ini gitu. Jadi kebayang kalau misalkan PB Jarum akhirnya cabut terus tadi yang apa program Garuda Select Pro udah nggak itu lagi, limbung juga Dex kayaknya Dex. Tapi itu kan atlet ya. Kalau kalau dari penonton gimana, Bel? Ya penonton kalau di tribun sih udah ada himbauan-himbauan sebenarnya kayak tribun bebas asap rokok. Persija tuh salah satu yang apa namanya Persijanya atau The Jack-nya lupa. Gue pernah pernah ada campaign itu tuh apa Hmm. tribun tanpa asap rokok. Tapi kalau yang di apa namanya sesuai risetnya itu Hmm. sebenarnya Indonesia itu salah satu yang terbesar ngerokoknya lah. 39 hampir 40% lah, 40% rakyatnya tuh ngerokok di apa
Banyak banget. Dan itu peringkat 7 dunia gitu. Dan Hmm. bahkan 57% laki-laki dewasa di Indonesia itu adalah seorang perokok. Lebih dari setengahnya, bayangin. Dari Hmm. setengahnya gitu. Dan ya kita tahu kalau mayoritas penghuni tribun stadion adalah laki-laki gitu. Jadi ya Hmm. ibaratnya udah nggak perlu inilah, nggak perlu diteliti lagi, udah pasti Cocokologi. cocok aja gitu loh. 57% laki-laki dewasa ngerokok, penghuni stadion ngerokok gitu. Jadi masih belum itulah. Tapi menurut lo gimana Dex? Untuk yang apa kontribusinya kan itu tadi kontradiksi itu gimana? Nah, sebenarnya yang paling banyak dikritisi orang kan apakah sponsor ini bisa berpengaruh kan Hmm. kepada persepsi publik gitu. Nah ini kebetulan ada 5 studi dari International Journal of Medical Council on Alcoholism. Alkohol ya memang, cuman ini dari rokok banyak kan. Semuanya bilang sponsor rokok dan alkohol berpengaruh positif kepada konsumsi di level anak-anak dan dewasa. Ini sinyal berbahaya nih buat buat para sponsor-sponsor rokok tadi nih. Terus juga penelitiannya salah satu yang berjudul Attitudes Towards Beer and Tobacco Sports Sponsorships itu menyebutkan bahwa sponsor rokok dan alkohol masih menjadi sumber pendapatan terbesar bagi banyak acara dan organisasi olahraga. Jadi bukan cuma di Indonesia doang, Mil. Yang setuju itu punya alasan kalau olahraga dan industri rokok itu pada jalur yang berbeda, Surya. Jadi bedalah lo kalau ngomongin industri tuh rokok sama olahraga tuh beda, nggak bisa lo sama-samain katanya gitu. Nah cuman yang menentang itu kebanyakan umumnya adalah praktisi terutama di bidang kesehatan seperti yang terjadi di Indonesia juga kan. Nah tekanan ini kemudian bikin beberapa negara ngambil langkah pembatasan bahkan ngelarang penuh terhadap produk rokok dan alkohol. Misalkan gue kasih 2 contoh yang negara yang paling getol tuh Australia sama Prancis. Dulu bergantung banget sama rokok alkohol. Sekarang nggak lagi. Mesti jalannya terjal, mereka bisa tuh ternyata. Jadi pelajarannya sebenarnya kalau kalau mau kita juga bisa. Pernyataannya kita mau apa enggak melepaskan apa ya dampak sponsor rokok ini terhadap olahraga gitu. Di luar tuh udah banyak dilakukan. Dulu mereka tergantung, sekarang mereka enggak dan memang bisa-bisa aja gitu sih Mil. Tapi Kalau ada efeknya ada efeknya. uh, Sponsor rokok ternyata. switching itu kan di beberapa apa di salah satu tadi kan ada tenis tenis sama tenis meja begitu ditinggalin ternyata nggak ada yang masuk lagi dari perusahaan lain tuh ibaratnya. Nah, kalau di Indonesia mungkin gini ya. Kebanyakan aktivis atau SJW-nya tuh cuman ngelihat ini dampak buruk nih. Harus kita stop, cuman mereka nggak nyediakan solusi gitu. Ya begitu di stop, kita nggak tahu siapa yang gantiin. Gitu kali ya? Nah, iya ya dan apa modelnya kan emang kayaknya nggak semua negara bisa pas gitu kan karena tadi kan Hmm. ada hal-hal yang emang pertanyaannya kan kemudian ini apa namanya apakah akan di eh, ada dampak negatifnya ada dampak positifnya nah yang ditimbang tuh jadi apakah dampak positifnya Hmm. lebih banyak daripada negatifnya kalau iya ataupun sama gitu sebenarnya ya nggak apa-apa dong harusnya gitu ya nggak sih. Sebenarnya sih menurut gua nggak apa-apa sih. Kalau kita belum bisa menemukan cara lain ya. Mm-mm. Karena kita kan bukan termasuk negara yang tingkat pendidikannya tinggi juga kan. Ya, istilahnya nggak pinter lah orang-orangnya gitu. Jadi ya mungkin belum solutif. Ya udah yang ada aja dimanfaatin. Toh menurut gua bisa berdampak positif kayak bulu tangkis tuh kebanggaan Indonesia banget. Ya kalau nggak ada Jarum, gua nggak ngerti gimana cara ngebina bulu tangkis di Indonesia. Bisa, cuman ya sulit aja gitu. Nah kalau Harus ngomongin nggak solusi sehat juga. sobat itu kan selain rokok salah satu yang musuhnya yang di olahraga itu kan alkohol Drex. Ya. Oh ya Tapi Allah menurut juga. lo ini apakah kampanye anti rokok ini cenderung lebih gencar daripada kampanye anti alkohol padahal dua-duanya sama-sama berbahaya dan sama-sama hal-hal yang sebenarnya sifatnya rekreasi gitu. Meskipun Hmm, alkohol ada untuk obatnya kan, kayak buat obat batuk tuh pasti ada ada alkohol benar. apa segala macam. Ya, Dan betul. rokok Eh, ada dua-duanya ada ini lah, ada efek. Tapi kebanyakan konsumsi yang banyak adalah konsumsi untuk rekreasi. Tapi menurut lo gimana? Apakah hmm. tidak adil kampanye anti rokok dan kampanye anti alkohol itu? Ini gue menjabarkan dulu ya. Sebenarnya rokok dan alkohol tuh sama-sama adiktif ya. Maksudnya Ketagihan. bikin ketagihan gitu. Nah ini dari Columbia University nih katanya sulit menentukan mana yang lebih berbahaya.
antara rokok dan alkohol karena banyak faktor yang berpengaruh kayak usia, jenis kelamin, kebiasaan dan lain-lain. Banyak banget. Jadi lo nggak bisa misahin dengan mudahnya lah. Kalau dari studi aspek kesehatan ya, bukan aspek mental, sosial dan lain-lain itu, alkohol itu bisa bermanfaat. Tadi lo persis bilang dalam dosis kecil tapi misalnya bisa mengurangi resiko sakit jantung tuh bisa alkohol. Tapi rokok itu berbahaya dalam dosis kecil sekalipun. Bahkan bagi perokok pasif kan. Perokok pasif kan nggak ngerokok, dia cuma dapat asapnya doang. Itu bisa berbahaya. Terus juga soal dampak alkohol berbahaya itu karena sifatnya psikoaktif nih kalau alkohol ya. Artinya itu mempengaruhi persepsi, mood, kesadaran, dan kebiasaan. Ada datanya dari Amerika cuman ini ya, 80% tindak kekerasan itu karena alkohol. Sementara merokok memang sih nggak psikoaktif. Tapi ya sederhananya rokok bisa membunuh karena banyak zat berbahaya. Bisa menyebabkan polusi dan juga kebakaran. Seperti yang tadi yang di kejadian di Valley Parade itu, di Tribun Stadion, kebakaran kan. Akibatnya itu dari situ ekonomi global merugi sampai 1 triliun dolar Amerika per tahunnya gara-gara rokok ini. Terus juga survei dari American Addiction Center itu bilang merokok itu lebih berbahaya untuk kesehatan dan tidak menimbulkan kesan optimis kalau dibandingkan dengan alkohol katanya. Tapi kalau menurut gue sih kalau ngomongin alkohol sih nanti kita mungkin bikin episode sendiri kali ya Mil ya. Soalnya meskipun di kita nggak relate banget alkohol, tapi di luar tuh bir itu identik banget sama bola nanti. Mungkin enak lah kita bahas sendiri ya Apalagi soal Liga ini. Champion, lu tau Liga Champion apa sponsornya? Paling Nah, ini high press ya. iya. Ini kan. Nah, itu kan eh, bir tadi kan sebenarnya nggak boleh untuk anak-anak juga kan, karena mengandung alkohol kan, Dex. Iya. Sebenarnya kan sama Hmm. aja. Akhirnya ujung-ujungnya lo mengkampanyekan hal yang tidak boleh untuk anak-anak di platform sepak bola gitu. Jadi sebenarnya kalau yang kekhawatirannya tadi adalah rokok nggak boleh nanti soalnya bisa nyasar ke anak-anak gitu. Ternyata kok alkohol boleh gitu. Alkohol juga. Alkohol juga gitu. Gue tau Carlsberg tuh gara-gara Iya Liverpool. makanya Itu ngaruh banget. Makanya tadi kan gue bilang sponsor tuh ngaruh banget ke persepsi publik. Jadi positif persepsi publik tuh. Jadi tahu lah, oh ini tuh produk rokok, oh ini tuh produk alkohol, oh ini tuh rumah judi gitu. dan bahkan sama negara tuh sampai dua-duanya ini dua benda ini ya rokok dan alkohol tuh sampai ada cukainya Hmm. khusus gitu loh. Jadi cukai itu kan fungsinya buat mengendalikan keduanya kan. Lo Hmm. boleh rokok, lo boleh minum alkohol, tapi lo harus bayar cukai dulu nih, barunya gitu. Karena Lo harus aja dulu kalau gitu. Tapi nggak mahal itu juga, apa gimana sih? kenapa Kalau alkohol mahal kenapa nggak? Dex? Apa mahal itu nggak sih cukai itu? Mahal Dex. Kayak rokok tuh, Tergantung negaranya. nah yang bikin mahal kan sebenarnya bukan bahannya, karena bahannya mudah didapatkan kan. Kenapa rokok? Kan sebenarnya Hmm. rokok Iya ya. dimahalkan kan, bukan mahal dia. Hmm. Kayak benda mahal tuh kan seringnya antara supply dan demand. Jadi Hmm. supply-nya dikit, demand-nya gede atau sebagainya gitu. Tapi yang kalau rokok tuh supply-nya lu bisa sebanyak-banyaknya gitu. Lo masih bisa produksi apa segala macam. Jadi emang dimahalkan aja gitu, bukan mekanisme pasar. Karena cukai tadi gitu. Hmm. Kalau nggak ada cukai, kalau nggak salah ya, gue rokok tuh sebenarnya Berapa cuman harganya? 5.000 6.000 bisa dijual kok gitu. Sebungkus sebenarnya Bungkus. gitu. Cuman karena ada Hmm. cukai, akhirnya jadi 25.000 gitu. Dan 25 ribu ya sekitar sekarang ya? itulah rokok. Kalau rokok dulu sih rokok rokok gue Harganya. kan sudah berhenti ngerokok kan. Rokok gue dulu dua puluh Hmm. lima ribuan kalau nggak salah. Udah lama banget soalnya. Jadi Gue dulu ngerokok sih buat sosial dong, bersosialisasi. Itu 10 ribuan kalau nggak salah. Tahun iya 2006. udah lama banget. Cuma Dan makin makin tahu cuma setahun itu. makin lama kan makin naik, dinaikin. Sama Bu Sri Mulyani kan makin lama makin dinaikin tuh cukainya tuh. Cukai rokok naik kayak itu. Karena ya digunakan sebagai pendapatan negara gitu bayangin. Jadi menurut lo bagus ya? Menurut gue bagus sih. Ya cuman ini deh apa Bagus namanya? ya. Udah dikendalikan kok gitu. Karena mungkin karena gue nggak merokok jadi gue bilang bagus kali. Iya ya kan karena kalau nggak adil misalnya kita pro tanda kutip kalau kita dua-duanya adalah seorang perokok gitu. Ibaratnya kan kita Hmm. membela kaum sendiri. Kayak sekarang kan enggak, kita bukan kaum perokok kan. Ya, cuman Hmm. tadi kalau gue sih modelnya itu sih apa namanya positif dan negatifnya gitu. Orang selalu menganggap yang negatif tapi belum mempertimbangkan yang positifnya gitu. Karena ya itu tadi produk-produk rekreasi, ibaratnya gitu.
Tapi rokok Indonesia katanya lebih enak loh. Gue sendiri pernah nanya ke temen gue orang Jepang sih. Gue bawain gudang garam waktu itu. Dia bilang memang enak sih Hmm. rokok Indonesia. Yang ini enak juga. Padahal beberapa Gue nggak beberapa tahu, pabrik Bet. rokok Indonesia kan yang gede-gede tuh masuk pabrik Indonesia, Hah? tapi sebenarnya milik asing juga sih beberapa. Iya, Punya asing beberapa kan ternyata ya. pabriknya asing gitu. Jadi ya gitulah kalau apa namanya rokok tuh. Menurut lo gimana? Kalau rokok sih di luar sih gue lihat ya, di luar yang tingkat pendidikan udah bagus gitu. Gue lihat rokok udah nggak populer lagi. Di Indonesia mah mungkin masih populer gara-gara ya kita juga cocok juga kali sama masyarakat kita. Gue juga nggak ngerti juga. Selama ini sih ya gue menerima menerima aja sih. Karena beberapa orang juga mau nggak Udah, merokok karena udah ada candunya itu jadi kebutuhan gitu akhirnya kan. iya, bahkan kayak ada beberapa orang yang nggak bisa kerja kalau nggak merokok gitu. Aduh nggak bisa nulis nih kalau nggak dapet inspirasi kalau belum merokok. Susah gitu lah, mesti sebat dulu gitu. Ya itu banyak banget. Gua kalau kerja di media tuh banyak banget orang yang kayak gitu yang ketemukan. Salah satu pemandangan yang paling umum. Dan apa model-modelnya kan kalau rokok kan ibaratnya rokok membunuh, terus apalagi ya eh, naik motor juga membunuh, terus iya lo Bisa bisa. nonton sepak bola juga bisa membunuh gitu. Cuman ini Hmm. positifnya aja sih, positifnya ya kita bisa kan ada tadi ibaratnya ada orang dia seorang perokok, Hmm. dia naik motor ke stadion ngebut, habis itu dia ke pertandingan yang beresiko tinggi dan dia duduk di tribun yang paling beresiko Hmm. gitu. Nah, tiga-tiga ini kan punya Hmm. potensi untuk membunuh dia nih, rokoknya, motornya, Ah, terus nonton sepak bolanya gitu. Cuman kalau kita bisa hmm. meminimalisir satu atau dua atau bahkan ketiga-tiganya kan lebih bagus. Jadi ibaratnya nggak Hmm. ya nggak percuma gitu kalau sebenarnya lo kemudian berhenti merokok atau lo ya bolehlah lo ngerokok tetap merokok tetap ke stadion tapi naik motornya jangan ngebut pelan-pelan aja taati peraturan pakai helm gitu atau lo ngerokok lo naik motor ngebut tapi di stadionnya lo hati-hati gitu. Nah jadi sebenarnya argumen orang-orang bahwa ya apanya kok nggak cuma rokok yang membunuh naik motor juga membunuh kenapa naik motor nggak dilarang gitu Hmm. itu sebenarnya bagian dari meminimalisir resiko-resiko aja sih gitu. Iya, ya. Kayak di Amerika tuh yang lagi di perdebatan dari dulu kan senjata kan. Senjata tuh nggak membunuh orang yang megang senjata yang berbahaya. Makanya itu yang perlu diregulasi. Dan di sini juga gue setuju sih. Merokok, sepak bola itu bisa membunuh. Tapi itu kan subjek kan. Yang menurutku yang bisa membunuh itu bukan rokok atau sepak bolanya, cuman Hmm. kegiatannya lah gitu. Lo melakukan apa dengan rokok itu gitu. Kalau rokok gue taruh di meja doang ya nggak akan membunuh. Pisau aja gue taruh di meja aja nggak akan membunuh. Ya gitu sih. Itu tergantung dari kegiatannya lah istilahnya. Istilahnya apa sih kalau SPOK tuh ininya pekerjaannya lah bukan subjeknya. Rokok itu subjeknya Jadi doang. menurut lo lebih baik dimanfaatkan kayak tadi cukai ada cukainya buat sponsor kegiatan-kegiatan lain gitu pendidikan lah beasiswa lah apa segala macam atau ya udah dibuang semua aja gitu karena dia ada risiko kesehatannya gitu. Ini gua nggak tahu ya terdengar seperti konspirasi elit global atau bukan. Kayaknya Indonesia tuh ditakdirkan untuk menjadi negara perokok terus-terusan. Kayak orang apa perusahaan-perusahaan asing yang tadi kan banyak tuh perusahaan rokok gitu ya. Senang-senang aja Indonesia jadi negara yang Hmm. merokok gitu. Mungkin pendapatan bagus. Nah, menurut gue sih ya kita akan sulit keluar dari situasi seperti ini. Jadi gue sih lebih setuju kalau lo bisa rokok lo ngerokok nih, lo bisa kontribusi apa buat negara gue? Ya udah gue bisa bikinin pembinaan bulu tangkis, gue bisa bikinin pembinaan sepak bola, meskipun gak dari rokok langsung kan, kalau kayak gitu kan, entah rokoknya kayak kalau Super Soccer tuh bentuknya bukan rokok kan, Iya tapi ya. media kan, dia punya jarum. Terus juga kalau kayak di jersey Persib tuh ada pria punya selera kan di tahun 2020 itu bukan rokok kan, cuman ya mungkin apa Terus situs berita. berita atau apa gitu, gue juga nggak ngerti gitu. Ya udahlah lo melakukan itu aja lah pokoknya, lo cover up sesuatu gitu tapi lo bisa berkontribusi kepada olahraga Indonesia atau hal-hal lain bahkan kesehatan sekalipun gitu, lo mau nyumbang buat rumah sakit buat kanker paru-paru, menurut gue it's okay sih, karena rokok dan Indonesia menurut gue adalah dua hal yang tidak bisa saling menghindari. Tapi ya Jadi lebih baik upaya-upaya dibuang. upaya Bisa
bisa dibuang, bisa sih, cuman sulit. Upaya-upayanya sebenarnya udah ada kan Dex, kayak iklan gitu. Iklan dulu dulu bebas Nah, 24 iya jam, sekarang dibatasi. harus di atas jam 9. Bahkan dulu iklannya rokok kan, Nah, ya terus orang rokok. Terus tahun berapa ya? Pas gua kecil aja udah terjadi tuh iklan rokok nggak boleh orang rokok lagi. Makanya iklan rokok nggak nyambung kan. Apa sih ini? Bukan basa-basi makin segala macam lah kreatif. kayak Nah, makin kreatif. dan terus terus ditekan lah ibaratnya gitu. Dari apa makin lama. Ya kayak kan sekarang kan. Sekarang jam berapa? 12 apa jam berapa? Boleh iklan Lupa gue rokok. juga. Pokoknya malam lah. Ya orang harusnya sih bukan anak-anak Nah, yang nonton ya harusnya. jadi kita berdua Soalnya nonton bola. kayaknya masih sama ya pandangannya soal ini ya. Ya, selama Sama nih selama kayaknya. masih dia masih ada, ya udah manfaatin aja gitu. Jangan apa namanya? Jangan nggak dimanfaatin justru gitu. Kalau nanti lo mau untuk kesehatan apa segala macem, ya udah gitu, itu ada hal yang terpisah gitu. Tapi kalau selama dia Hmm. masih ada, ya udah lo manfaatin aja gitu. Siapa tahu karena ini akhirnya bisa berprestasi lagi ke Piala Dunia, siapa tahu. Ya Iya, harusnya gitu sih. Soalnya dia tuh banyak banget kan iya, dari iya, rokok iya. kan. Dan ya udah nonton di apa Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia berkat pembinaan rokok gitu. Meskipun orang nanti non barnya akhirnya Hmm. di rumah sakit semua. Ya udah, sekian dari kita berdua. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Wildan Daru dan teman saya. Jangan lupa follow Deklenza. kami di @footballerID. Boleh juga follow di podcastnya ini. Kalian klik follow biar nanti kalau ada episode-episode baru bisa langsung muncul di home kalian. Dadah, terima kasih semuanya. Hmm. Ini adalah suara Pandit Komputer. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa share ke teman-teman kalian.